Mungkin refreshing sedikit ya. Kita Ya, Aspadin ini adalah wadah industri AMDK nasional yang sudah berusia 31 tahun sekarang. Didirikan oleh 36 perusahaan AMDK tahun 91 dan alhamdulillah tahun ini anggota kita sudah 300 lebih. Ada di 14 Dewan Pengurus Daerah dari Aceh sampai Papua. Beroperasi Aspadin ini di 19 provinsi. Jadi kita cukup menyesalkan ya, prihatin terhadap apa yang terjadi dari PT Tri Banyan Tirta ini. Dan kita berharap bahwa ini tidak meluas ke industri MDK yang lain. Kalau kita lihat sendiri flashback saat pandemi ini terjadi tahun 2020, memang luar biasa tekanannya kepada semua sektor. Dan AMDK tidak luput. Jadi waktu itu kita melakukan suatu survei kecil-kecilan ke DPD-DPD. Dan kita mendapatkan informasi saat kuartal pertama ya, kuartal kedua dibanding kuartal pertama 2020 luar biasa turunnya penjualan, terutama kemasan-kemasan kecil ya. Itu mencapai sekitar minus 47% dibanding kuartal sebelumnya. Dan itulah yang terjadi. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki kemasan format besar, yaitu galon. Dan ini menjadi seperti skoci penyelamat industri ini sehingga kita masih bisa lolos dari 2020 itu dengan tumbuh masih positif sekitar 1% ya, di tahun 2020. Jadi waktu itu modenya memang survival, bertahan hidup. Tahun 2021 kita mulai berusaha recovery dan ini terus terjadi ya di tahun ini. Kalau kita estimasi pertumbuhan tahun 2021 mungkin sekitar 4-5%. Cukup signifikan dibanding pertumbuhan kita hanya sekitar 1% tahun 2020. oke, baik. Pak Rahmat, mengamati juga secara persentase begitu ya, karena tadi Anda mengatakan ada kategori di mana ada kategori air dalam galon dan juga air yang lebih kecil. Ya. Ini untuk pangsa pasarnya persentasenya berapa persen atau seperti apa Pak Rahmat? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat komposisinya memang secara volume mayoritas itu dalam format galon. Yaitu mungkin sekitar 70% dari total volume nasional itu dikemas dalam kemasan galon. Dan sisanya adalah kemasan kecil, cups, botol 330, botol 600 cc, 1500 seperti itu. Oke, baik. Dengan adanya badai PHK begitu ya di sektor AMDK ini, apakah Anda melihatnya atau apa sebetulnya sentimen dan juga tekanan yang mana juga mampu menghantam di sektor AMDK ini, Pak Rahmat? Kita berharap ini bukan badai, ya Mas ya. Baik. Ini kita berharap tidak kemudian terjadi di pelaku industri yang lainnya. Karena kita masih optimis ya, pemerintah terbukti berhasil mengendalikan badai COVID ini dengan sangat baik. Ya. Kita sekarang mulai melandai ya, mulai ada relaksasi. Kita berdua nggak perlu pakai masker nih sekarang untuk occasional tertentu ya. Dan kita berharap ini akan terus begini. Tentu perlu semua pihak membantu pemerintah ya, disiplin. Terus kemudian juga kalau situasi regulasi ini kondusif bagi industri MDK nasional, kami optimis kita bisa tumbuh dan harapan kita ya akhir tahun 2022 ini kita bisa mulai mendekati pertumbuhan sebelum COVID. Mungkin sekitar 7%-an, harapan kita seperti itu. Tapi sekali lagi kita butuh support pemerintah dengan menciptakan iklim investasi dan juga regulasi yang kondusif. Oke, baik, kita harapkan bersama seperti itu begitu ya Pak Rahmat. Betul. Tapi betul. mengamati juga dari trennya sebetulnya juga ada penurunan di sana. Betul sekali. Kalau kita bandingkan juga dengan tingkat inflasi kita yang mana juga terus merangkak naik begitu ya. Apakah memang ini ada hubungannya Pak Rahmat terkait daya beli masyarakat? Pasti ada hubungannya ya, tapi berapanya itu memang perlu perhitungan yang lebih cermat ya, dari para ahlinya dalam hal itu. Cuma memang AMDK ini barang termasuk yang sangat price sensitif dan sangat berhubungan dengan daya beli masyarakat. Itu terbukti saat COVID kita kemasan kecil itu sampai dropnya luar biasa kan. Di samping juga ya mobilitas ya, kita sangat bergantung kepada mobilitas ya masyarakat. Kemasan-kemasan kecil itu biasanya dikonsumsi secara mobile, tidak di dalam rumah. Ya, bayangkan kalau kegiatan mobile di luar itu berkurang drastis, itu juga akan mempengaruhi. Jadi ada faktor daya beli, ada faktor aktivitas juga dalam hal ini. Dan juga tentu faktor kenaikan harga-harga secara umum ya. Misalkan saja ya kita tahu sekarang
petroleum kan terus merangkak naik. Dan kita menggunakan itu untuk kemasan kita kan. Plastik itu kan dari petroleum, dari minyak bumi. Oke, baik, ini juga inline begitu ya apabila kita bicara terkait kemasan pastinya juga merujuk pada bahan baku ataupun cost production dari di sektor AMDK ini. Apakah memang dengan adanya kenaikan harga ini yang mana juga kita belum mengetahui begitu ya Pak ya kenaikannya sampai harga berapa yang mana juga masih terus dikaji dan juga karena memang dampak dari gejolak ekonomi global masih ada, bentuk antisipasinya seperti apa di sektor AMDK ini Pak Ya, Rahmat? kita harus melakukan efisiensi di berbagai lini ya. Dari sisi produksi kita, dari sisi logistik kita, transportasi kita, distribusi kita. Benar-benar kita harus modenya benar-benar siaga satu. Kita harus melakukan berbagai efisiensi. Karena kita tidak mungkin mempas on ya, atau memindahkan kenaikan harga-harga itu langsung ke konsumen. Itu kan tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Karena tadi ada price sensitivity. Setiap kita menaikkan harga jual, tentu akan berpengaruh pada tingkat permintaan. Jadi disitulah memang istilahnya apa ya, trikinya, kesulitannya dalam mengelola bisnis AMDK ini. Ya.